Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi 'azamat qudratuhu wa ta'alat hikmatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdal khalqi wa akmaluhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'dzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dengan kumandan takbir, tahlil dan tahmid, mari kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan kita kembali memasuki Idul Adha 1428 Hijriah hari ini. Jika Idul Fitri bermakna sebagai hari kemenangan kita melawan hawa nafsu, maka Idul Adha merupakan tonggak penting untuk mengevaluasi secara dini perjalanan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita telah berjalan sesuai fitrahnya? Evaluasi ini amat penting, mengingat seandainya waktu berlalu tanpa evaluasi diri, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan akan senantiasa kita lakukan tanpa disadari. Kesalahan-kesalahan tersebut akan menempuh setinggi gunung. Jika dalam bulan ini tengah diselenggarakan ibadah haji, maka wukuf di Padang Arafah adalah suatu momentum strategis untuk melakukan muhasabah, mengulas lembaran hari-hari yang mungkin penuh dengan dusta dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Haji yang kita rayakan pada pagi hari ini sungguh mengandung serangkaian pelajaran berharga yang patut kita renungi bersama. Haji tidak lain adalah suatu perjalanan manusia menghampiri kurban Tuhannya. Haji memberi makna kepada manusia bahwa kehidupannya harus berhakikat sebagai pendekatan diri takarrub terus-menerus kepada Allah yang tidak hanya terdiri atas episode indah untuk dinikmati, tapi juga penuh dengan tantangan dan ujian yang menuntut perjuangan serta pengorbanan. Agama memang menuntut implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, keikhlasan mengorbankan hal-hal yang disenangi secara individu demi untuk kepentingan kemanusiaan dan orang banyak yang merupakan inti dari makna Idul Kurban seharusnya lah
menjadi jiwa dan semangat kita sebagai warga bangsa yang beriman. Prinsip dan sikap hidup secara demikian diistilahkan sebagai altruisme yang bermakna terbalik dengan egoisme. Sikap hidup altruistik terjewantahkan dalam bentuk ketulusan, berbuat dan berkorban demi kepentingan kemanusiaan dan demi kemaslahatan orang banyak. Itulah esensi paling dalam dan dalam wujudnya yang paling tinggi telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya sendiri Ismail. Inti dari altruisme tidak lain adalah sikap menyayangi sesama manusia, dan karena itu rela berbuat dan berkorban demi kemaslahatan sesama manusia. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sesama manusia sebagaimana ia mencintai dirinya. Pada kesempatan yang lain beliau bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Kasihi dan pekala dengan sesama makhluk di muka bumi, maka Anda akan dikasihani oleh pemilik makhluk di langit sana. Habbun nasi lillahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lain. Al-Quran dalam mengembangkan orang-orang yang bersifat altruistik dan jauh dari sifat egoistis, kurang lebihnya menjelaskan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Adha yang berbahagia, menegakkan prinsip dan sikap hidup altruistik sedemikian itu memang tidaklah mudah, terutama ketika godaan nafsu yang sedemikian kuatnya justru bersarang di dalam diri manusia sendiri. Diperlukan sebuah proses untuk menemukan sebuah kekuatan murni dari dalam diri kita sendiri, dan kemudian dengannya kita akan mampu menjalankan kehidupan yang menuntut perjuangan dan pengorbanan itu. Secara amat pas, keadaan tersebut digambarkan dalam rangkaian makna simbolis syariat haji, mulai dari Arafah untuk kenali jati diri kita kembali sebagai insan hamba Allah, menuju Musdalifah untuk mengumpulkan batu, senjata, alat untuk menghadapi musuh atau mengatasi tantangan, yang kemudian dilanjutkan ke Mina untuk berperang melawan musuh utama manusia, yaitu iblis, kebatilan dalam berbagai bentuknya. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, makna-makna yang terkandung dalam ibadah haji itulah yang perlu terus-menerus kita rekonstruksi secara aktual dalam kehidupan kekinian kita, baik dalam skala personal maupun secara komunal sebagai suatu umat dan suatu bangsa. Dengan makna wukuf di Arafah yang menjadi inti syariat haji, kita perlu melakukan satu hal, yaitu kenali kembali jati diri kita yang kerap kita lupakan. Memang Arafah yang berakar dari kata Arafah, kenal, salah satu maknanya adalah padang pengenalan. Wukuf Arafah adalah momentum pengenalan dan penemuan kembali jati diri sebagai manusia. Jati diri yang sesungguhnya dari manusia bukanlah apa yang tampak pada wujud lahiriannya. Karena itu di Arafah seluruh simbol-simbol pembungkus lahiriah ditinggalkan dan diganti dalam bentuk dan maknanya yang paling sederhana. Pakaian ihram, kain putih tak berjahit, yang bermakna tanpa status, tanpa atribut,
simbol pakaian terakhir yang digunakan ketika manusia meninggal dunia. Fa'anta bin nafsi, la bil jismi insan. Hakikat manusia adalah rohnya, bukanlah tubuh insannya. Demikian kurang lebih maksud ungkapan di atas. Ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang diistilahkan oleh pakar psikologi sebagai inner capacity, kapasitas ruhiyah yang merupakan inti kemanusiaan. Kapasitas ruhiyah inilah yang menjadi kunci untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Inner capacity terlahir dari daya paling dalam pada diri manusia yang bersumber dari ruh ilahi. Sementara ruh dalam diri manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Kawan Safa, merupakan substansi yang secara alamiah sifatnya seperti spiritus, bisa membakar semangat atas kerja keras dan suci serta bersih, melangit tanpa batas, berpotensi luar biasa dan mengagumkan, tidak berhati zalim dan aniaya terhadap sesama makhluk, dan tidak berada dalam dunia yang pekat, hitam serta gelap, bersinar dan bercahaya, hidup tak pernah mati, dan dinamis tidak statis, bisa berpotensi mengetahui banyak hal yang bermuara pada hal-hal konstruktif dan aktif, kreatif, produktif, inovatif, dan tidak pasif. Hussein Nasir menulis, "The goal of education is to enable the soul to actualize these potential possibilities, thereby perfecting it and preparing it for eternal life." Tujuan pendidikan bangsa adalah membuat potensi-potensi dan kapasitas ruh yang ditiupkan ke dalam diri manusia terasah dan dimungkinkan untuk aktif dan tidak pasif serta tidak statis menuju kesempurnaan, untuk dipersiapkan buat menghadapi hidup yang serba cepat di dunia ini dan hidup yang abadi di hari kemudian. Minimal ada 3 potensi dan kapasitas pokok ruh yang oleh pakar ada pada diri manusia, yang perlu terus-menerus diasah sehingga yang menjadi manusia yang sesungguhnya dan sekaligus khalifah di muka bumi ini. Yang pertama adalah daya nalar dan daya pikir. Bila diasah terus-menerus, daya nalar pikir ini akan melahirkan temuan-temuan sains dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemudahan hidup. Selain itu, akan melahirkan temuan-temuan ilmiah, baik dalam bidang sosial, kealaman, maupun humaniora, dan mengembangkannya sehingga dapat menopang peradaban yang universal dengan membangun sarana-prasarana yang monumental. Yang kedua adalah daya hidup dan semangat yang positif. Bila diasah dan diberi motivasi terus-menerus, daya ini akan membuat bangsa menjadi mandiri, bertanggung jawab, optimal menggunakan waktu, aktif berkreasi, mempunyai kapasitas pribadi yang kuat, dan kreativitas serta produktivitas yang mencenangkan. Yang ketiga adalah daya kalbu, yaitu daya yang membuat seseorang memiliki kearifan, yaitu suatu kualitas di atas tingkat lebih kepandaian dan keterampilan. Kearifan menempatkan seseorang menjadi bersikap arif dalam kehidupan, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh pernak-pernik yang bersifat artificial dalam pergulatan dunia ini. Kearifan utamanya menjauhkan manusia menjadi tidak mudah dipermainkan oleh nafsunya. Kearifan sebagai daya kalbu dapat diasah sehingga bersih, tidak